Karena saya marah besar Pak waktu terima dokumen yang ganda APBD 2015. Dia cetak ke saya ada 11,2 triliun. Ini sekarang ditahan juga di Barreskrim. Saya masih dengan emosi saya tulis di situ Pak. Ini pemahaman nenek lu saya tulis gitu Pak. Karena saya saking jengkel. Terus saya kasih tahu tuh anggota dewan semua. Ini apa-apaan nih saya bilang. Siapa di sini yang kangen dengan catatan pemahaman nenek lu dari Ahok? Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Kisru soal anggaran fantastis di DKI Jakarta ternyata sudah membuka mata kita semua akan betapa masifnya upaya untuk memainkan uang rakyat untuk tujuan entah apa. Atau kalaupun tidak, ini adalah sebuah kesilapan yang tidak termaafkan. Kesilapan? Anda percaya ini hanya salah ketik, typo, atau kesilapan? It doesn't make sense. Orang-orang yang terlibat itu tidak mungkinlah bodoh sehingga bisa silap seperti itu. Kalau hanya satu kali wajar, tapi kalau berkali-kali, ini namanya kurang ajar. Virus, cat jalur sepeda, lem ibon, pulpen, septic tank, dan banyak lagi. Silakan dipikir apakah ini hanya kesalahan ketik atau ada upaya lain. Pepatah mengatakan jatuh sekali wajar, jatuh kedua kali di lubang yang sama patut dipertanyakan, jatuh ketiga kali di lubang yang sama ini namanya bodoh, jatuh keempat kali dan seterusnya ini mungkin namanya sengaja yang disengajakan. Di sisi lain, Anies dulu terkesan diam dan tak mau tahu. Semua ditimpakan kepada anak buah. Anak buahnya ibarat dijadikan perisai untuk menahan gempuran peluru kritikan yang bertubi-tubi. Hingga akhirnya dia sendiri tidak tahan dan buka suara, tapi menyalahkan sistem warisan gubernur terdahulu. Coba bandingkan dengan apa yang dilakukan Ahok dulu saat menemukan banyaknya anggaran siluman. Pernah suatu kali ada, awal Januari 2015, Ahok menerima pengajuan anggaran 8,8 triliun rupiah dari Bapeda DKI. Usulan itu ternyata dari DPRD DKI. Anggaran sebesar itu ditujukan untuk sosialisasi SK-SK gubernur. Dalam anggaran sosialisasi tersebut, goal akhirnya adalah pemahaman masyarakat terhadap SK-SK gubernur. Pas gue lihat, apa-apaan nih? Gue kasih lingkaran terus tulis nenek lu. Apa yang mau disosialisasikan dari SK gubernur? Tinggal dilihat doang, makanya gue tulis nenek lu di lingkaran. Balikin, sudah baca nenek lu tersinggung kali mereka, kata Ahok. Ahok merasa kesal sekali karena anggaran tersebut tidak berguna, lalu melingkari sejumlah anggaran dengan pena warna hitam. Lalu dia menulis pemahaman nenek lu dan memberi paraf di bawah tulisan itu. Tulisan inilah yang diduga menjadi penyebab batalnya rapat paripurna DPRD untuk mengesahkan APBD. Ahok pun menduga DPRD tersinggung dengan tulisan tersebut, dan mungkin juga inilah cikal bakal perseteruan antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta. Dan kita tahu bagaimana endingnya. Sosialisasi SK gubernur, sosialisasi nenek lu gue tulis. Ngaco saja. Dulu kayak gini tuh lolos tahu nggak? Karena tidak ada budgeting. Kita nggak bisa lock, kata Ahok lagi. Keanehan ini yang disebut Ahok sebagai dana siluman dimanfaatkan oleh DPRD DKI untuk merampok uang rakyat. Ahok pun sudah melaporkan hal ini ke KPK. Ahok bahkan berani ribut untuk membuat anggaran DKI tepat sasaran. Les Mandarin, paket Mandarin, bus pendidikan, paket ini, paket itu, berapa puluh juta, ratus juta. Sosialisasi keputusan ini itu, apa yang mau disosialisasi? Katanya lagi. Semua berawal dari banyaknya keanehan dalam penganggaran. Ahok tidak meminta persetujuan DPRD DKI dan langsung menyerahkan RAPBD DKI ke Kemendagri. Hal ini yang membuat DPRD DKI Jakarta ngamuk dan memiliki alasan untuk melengsarkan Ahok. Dibuatlah hak angket dengan persetujuan seluruh fraksi. Ahok pun terancam dilengsarkan. Ahok pun melawan dengan membeberkan sejumlah kecurangan yang dilakukan APBD DKI. Contohnya, anggaran pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah yang harganya sampai miliaran per unit. Hal ini dinilai tidak masuk akal, termasuk soal anggaran sosialisasi surat keputusan Gubernur nomor 168 tentang RT dan RW. Benar-benar gila, soalnya anggaran sosialisasi tiap kecamatan nilainya sebesar 100 juta rupiah. Siapa yang tidak kesal dengan kebusukan seperti itu? Untung saja Ahok berani melawan. Dia mengatakan, dulu tidak ada e-budgeting, makanya ini bisa lolos.
Ahok juga diberitakan kerja lembur hingga larut malam untuk menyisir anggaran yang tidak masuk akal. Coba buat para JKT58 dan para kadal gurun yang kapasitas otaknya entah sekecil apa, pernah tidak bertemu dengan pemimpin seperti Ahok yang menjaga uang rakyat agar tidak dimalingi, yang rela ribut-ribut dengan maling, yang bekerja keras agar anggaran tepat sasaran? Sekarang kalian bela mati-matian gubernur tak becus yang cuma bisa bersilat lidah, yang kerjanya entah apa, seolah tak mau tahu akan kisruh anggaran ini. Itu pun sudah terdesak, makanya dia buka suara. Itu pun menyalahkan pihak lain atau sistem yang tidak smart. Inikah yang kalian banggakan? Yang penting seiman, tidak peduli apapun yang dia lakukan? Bagi yang waras pasti kangen dengan tulisan pemahaman nenek lu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Rekan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.